Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok PUM Budidaya Jamur Tiram. Adapun anggota kelompoknya yaitu manajer utama yaitu Pak Rorozi, Dian Febrianingsi sebagai manajer produksi, Nabila Salwa Azma sebagai manajer pemasaran, dan juga Rizky Pambagio sebagai manajer keuangan. Adapun PUM kami berjudul Manajemen Agribisnis Jamur Tiram dengan menggunakan inovasi air leri. Selanjutnya yaitu ada pembacaan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan tujuan, metode pelaksana, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Untuk pembacaan pendahuluan yang berisikan latar belakang akan langsung dibacakan oleh teman kelompok saya yaitu Pak Roroji. Kepadanya disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang. Jamur tiram merupakan salah satu jamur konsumsi yang tumbuh pada media kayu. Jamur tiram putih juga dapat tumbuh pada serbuk gergaji, limbah jerami, limbah kapas, kertas kardus, dan bahan organik lainnya. Jamur tiram putih adalah jenis jamur kayu yang memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur kayu lainnya seperti protein, vitamin B1, B2, vitamin C, dan masih banyak lainnya. Di samping nilai gizinya yang tinggi, jamur tiram juga mudah untuk diolah sesuai dengan selera. Bahan pangan ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai lauk sayur maupun cemilan sehat. Jamur tiram juga bisa dijadikan dengan menu apapun, karena memang sifatnya yang sangat fleksibel serta mudah untuk diolah menjadi makanan. Air leri. Air leri juga mudah didapatkan, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan beras atau nasi sebagai makanan pokok. Air leri masih banyak mengandung gizi seperti vitamin B1 dan B12. Air leri juga mengandung unsur pupuk N, P, K, dan C, dan unsur lainnya. Selanjutnya pendahuluan. Tujuan umum. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proyek mandiri budidaya jamur tiram ini adalah untuk memperoleh pengetahuan serta melatih keterampilan dalam berwirausaha dan meningkatkan pengalaman mengenai proses budidaya jamur tiram. Tujuan khusus yaitu yang pertama. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah pelaksanaan proyek mandiri budidaya jamur tiram ini adalah mengelola usaha budidaya jamur tiram. Yang ketiga, mengelola produksi budidaya jamur tiram. Yang keempat, mengelola pemasaran budidaya jamur tiram. Dan yang kelima, mengelola keuangan usaha budidaya jamur tiram. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Kegiatan proyek mandiri agribisnis jamur tiram dilakukan pada bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan menyewa ruangan yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Gang TN Sinar, Raja Basah, Bandar Lampung, Lampung. Baik, selanjutnya kita akan masuk di hasil dan pembahasan. Aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang sangat penting dalam usaha manajemen agribisnis serta dalam pembudidayaan jamur tiram. Usaha budidaya jamur tiram dengan menggunakan inovasi air leri dilaksanakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan agar usaha budidaya jamur tiram berjalan dengan baik atau lancar dengan menerapkan serta menjalankan unsur-unsur yang telah dilaksanakan, yaitu manusia, money, uang, material, bahan baku, mesin, metode, serta market atau pemasaran. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian kegiatan usaha budidaya jamur tiram dilakukan untuk memberikan tugas dan tanggung jawab dalam setiap anggota dengan jabatan yang dimiliki. Struktur organisasi dan masing-masing peran anggota dilakukan sesuai dengan rencana pengorganisasian dalam usaha budidaya jamur tiram sebagai berikut. Pak Roroji sebagai manajer umum bertugas bertanggung jawab mengelola sumber daya yang ada. Dian Febrianingsi sebagai manajer produksi bertugas bertanggung jawab mengelola kegiatan produksi. Selanjutnya, Nabila Salwa Azma sebagai manajer pemasaran bertugas bertanggung jawab mengelola proses pemasaran. Rizky Pambagio sebagai manajer keuangan bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan proyek mandiri dengan judul Manajemen Agribisnis Jamur Tiram dengan menggunakan inovasi air leri yang dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Bertempat di Jalan Soekarno-Hatta, Gang TN Sinar, Raja Basah, Bandar Lampung. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan. Pengendalian bertujuan untuk mengendalikan kegiatan usaha budidaya jamur tiram dengan inovasi air leri.
Dari berbagai aspek yang meliputi aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek finansial, selanjutnya adalah struktur organisasi. Yang pertama ada manajer utama, yaitu Fahrul Rozi. Yang kedua, manajer produksi, yaitu Dian Febrianingsih. Dan yang ketiga, manajer pemasaran, Nabila Salwa Asma. Yang terakhir, manajer keuangan, Rizky Pembagio. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Produksi merupakan kegiatan penciptaan produk dan jasa. Produksi merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan kegiatan proyek mandiri agribisnis Jamur Tiram. Aspek produksi proyek usaha mandiri Jamur Tiram meliputi lokasi produksi serta alat dan bahan dan penyiapan kumbung serta pembelian backlog. Selanjutnya itu tahapan dalam aspek produksi. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan dimulai dari pembelian bahan-bahan dan peminjaman peralatan. Selanjutnya itu pembuatan rak pertumbuhan. Pembuatan rak pertumbuhan menggunakan kayu dan paku yang dilakukan oleh anggota kelompok kami. Selanjutnya yaitu persiapan kumbung. Kumbung adalah bangunan dengan persyaratan fisik terbuat dari bambu, tembok, kayu, paranet, triplek, dan sebagainya. Selanjutnya itu pemeliharaan backlog. Pada fase backlog tumbuh 80%, kami mulai melakukan pembasetan atau pembukaan bagian atas backlog dengan cara melepas karet yang mengikat, kemudian plastik backlog yang masih tersisa bisa digulung ataupun dipotong. Tujuan pemotongan ini untuk memudahkan perawatan sehingga air lebih cepat meresap ke dalam backlog. Selanjutnya penyemprotan permukaan backlog dilakukan setiap hari, 2 hari sekali, pagi dan sore. Kemudian selanjutnya yaitu penyemprotan air leri. Penyemprotan air leri digunakan pada saat awal masa produksi untuk merangsang pertumbuhan jamur tiram. Penyemprotan dilakukan pada saat 1 bulan pertama masa produksi sebanyak 3 kali seminggu. Air leri yang digunakan dalam 1 kali penyemprotan adalah 4 liter untuk 1000 backlog, sehingga dalam satu bulan kami menggunakan 48 liter air leri. Selanjutnya itu panen dan pasca panen. Jamur dipanen saat pertumbuhan jamur sudah maksimal. Selanjutnya itu data panen jamur tiram selama 3 bulan sejak tanggal 29 September 2020 sampai 29 Desember 2020. Jamur tiram mulai dapat dipanen pertama kali pada tanggal 2 Oktober 2020. Berikut ini adalah tabelnya berdasarkan minggu, sehingga jumlah produksinya 283 kg dan rata-ratanya per minggu 21,769 kg. Selanjutnya yaitu rencana dan realisasi proses produksi. Yang pertama yaitu perencanaan produksi. Lokasi produksi yang kami rencanakan sesuai dengan yang kami laksanakan di ruangan di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Tayan Sinar, Raja Basa, Bandar Lampung. Selanjutnya proses produksinya, yang pertama persiapan alat dan bahan. Selanjutnya pembuatan rak pertumbuhan, persiapan kumbung, pembelian backlog, pemeliharaan backlog, penyemprotan air leri, panen dan pasca panen sesuai dengan yang kami rencanakan. Yang kedua yaitu hasil produksi. Kami menargetkan produksi yaitu 250 kg, sedangkan yang terrealisasi yaitu 283 kg. Baik, selanjutnya yaitu kita kembali ke aspek pemasaran. Definisi dari aspek pemasaran sendiri adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Bauran pemasaran atau marketing mix ada 5, yaitu segmentasi, target, posisi, saluran distribusi, serta cara pembayaran. Nah, untuk rencana dan realisasi pemasaran hasil jamur tiram dari pembagian pasar sendiri yaitu dari Politeknik Negeri Lampung, Gang Senin, Jalan H. Komarudin, Gang Tayan Sinar. Nah, itu sudah terrealisasi dengan 100%. Untuk targetnya sendiri 250 kg dan sudah terrealisasi bahkan lebih menjadi 283 kg. Untuk target strategi pemasaran sendiri, yang pertama ada produk sendiri jamur tiram dengan harga 15.000 untuk 1 kilo, 10.000 untuk setengah kilo, dan
juga 5.000 untuk seperempat kilo terrealisasi dengan 100%. Promosi yang dilakukan dari aspek pemasaran sendiri menggunakan media sosial, WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Nah, untuk secara langsungnya itu dengan pembicaraan face to face atau bertemu. Untuk yang tempatnya, tempat penjualannya itu kita menjual dari kampus, masyarakat sekitar Pasar Tempel Raja Basa, Pasar Tempel Batara, masyarakat sekitar Politeknik Negeri Lampung, dan sudah terrealisasi dengan 100%. Untuk saluran distribusinya sendiri yaitu dari produsen ke konsumen akhir, dan untuk cara pembayarannya sendiri yaitu dengan cara tunai. Nah, untuk melakukan riset pemasaran, kita menggunakan preferensi konsumen terhadap produk jamur tiram. Nah, ini merupakan contoh dari 12 preferensi konsumen yang kita berikan melalui Google Form. Yang seperti yang ditampilkan ini adalah berapakah berat jamur yang bisa Anda beli. Nah, untuk paling banyak berat jamur yang biasanya dibeli yaitu dengan 1 kg dengan total persenan 66,7%. Preferensi sendiri merupakan sebuah metodologi riset yang terstruktur, bersifat eksploratif, berdasarkan jumlah sampel yang memberikan wawasan dan pemahaman terhadap suatu masalah. Preferensi yang telah dilakukan oleh produk jamur tiram adalah dengan menyusun kuesioner untuk pelanggan jamur secara online. Untuk terdapat 36 responden yang telah mengisi dari kuesioner tersebut. Sampel ini sendiri bertujuan untuk mengetahui dari penilaian dari produk jamur tiram ini dengan inovasi Airlery, apakah sudah cocok bagi konsumen di pasaran. Selanjutnya aspek finansial. Aspek finansial, proyek mandiri usaha budidaya jamur tiram adalah bagian yang mengatur keuangan dalam proyek mandiri ini, mulai dari perencanaan biaya usaha, pengumpulan modal, pencatatan pengeluaran keuangan, dan pencatatan pemasukan keuangan hingga laporan keuangan. Baik, modal yang digunakan dalam usaha budidaya jamur tiram ini sebesar Rp2.400.000. Modal ini didapatkan dari iuran anggota kelompok. Kemudian ada biaya usaha. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya yang digunakan dalam proyek mandiri usaha budidaya jamur tiram mencakup yang pertama biaya tetap, biaya variabel, dan biaya tenaga kerja. Biaya tetap usaha budidaya jamur tiram. Untuk rincian biayanya, biaya tetap bisa kita lihat pada tabel ya. Jadi untuk total biaya tetap sebesar Rp439.944,44. Untuk rincian biaya penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang bisa naik atau turun tergantung dengan jumlah produksi atau penjualan produsen tersebut. Baik. Untuk rincian biaya variabel yang dibutuhkan dalam usaha budidaya jamur tiram dapat dilihat pada tabel berikut. Biaya variabel yang dibutuhkan dalam usaha budidaya jamur tiram sebesar Rp2.163.000. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang pertama terdiri dari pembuatan rak dengan biaya tenaga kerja sebesar Rp22.800, kemudian ada persiapan punggung sebesar Rp45.600, kemudian ada perawatan sebesar Rp92.200, kemudian ada panen sebesar Rp100.800, kemudian ada biaya pemasaran sebesar Rp336.000 dengan total biaya tenaga kerja sebesar Rp597.200. Berdasarkan penjelasan atau penjabaran biaya usaha jamur tiram sebelumnya, jadi untuk biaya total sebesar Rp3.156.644,44. Dan selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan usaha budidaya jamur tiram merupakan perkalian antara produksi fisik dengan harga jual. Sedangkan penerimaan total adalah penerimaan produsen dari hasil perkalian jumlah output jamur tiram yang ditawarkan dan harga jual yang ditawarkan. Kemudian besarnya penerimaan proyek mandiri usaha budidaya jamur tiram ini dalam satu periode sebesar Rp4.303.000. Keuntungan adalah nilai uang atau rupiah
yang diperoleh pelaku usaha dengan mengurangi nilai pendapatan dari penerimaan penjualan dengan total biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk keuntungan yang didapatkan dalam usaha budidaya jamur tiram ini sebesar Rp1.146.355,56. Titik impas atau break even point. Nah, perhitungan titik impas atau break even point pada usaha budidaya jamur tiram adalah sebagai berikut. Yang pertama ada BEP unit. BEP unit sebesar 81,46 kg atau dibulatkan menjadi 81 kg. Artinya, petani budidaya jamur tiram harus menghasilkan atau menjual 81 kg agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika petani budidaya jamur tiram hanya menjual 81 kg, juga tidak akan memperoleh keuntungan. Kemudian ada BEP rupiah. BEP rupiah dalam budidaya jamur tiram kami sebesar 1.222.67. Kemudian ada perhitungan RC rasio dan BC rasio. Untuk RC rasio dalam usaha budidaya jamur tiram sebesar 1,36. Jadi untuk setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan dalam usaha budidaya jamur tiram menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,36. Nilai RC rasio lebih besar dari 1, maka proyek mandiri usaha budidaya jamur tiram ini layak untuk diusahakan. BC rasio. BC rasio dalam usaha budidaya jamur tiram sebesar 0,36, yang artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan dalam usaha proyek mandiri budidaya jamur tiram menghasilkan keuntungan sebesar Rp0,36. Nilai BC rasio lebih besar keputusan manajerial atas perhitungan dari manajer keuangan, maka proyek mandiri usaha budidaya jamur tiram akan tetap berproduksi karena B lebih dari sama. Baik, telah sampai kita di kesimpulan serta saran. Untuk kesimpulan sendiri, proyek mandiri usaha budidaya jamur tiram dengan inovasi air leri ini dilaksanakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian, serta menjalankan unsur-unsur yang telah dilaksanakan, yaitu manusia atau man, uang money, bahan baku material, mesin metode pemasaran market. Untuk tahapan produksi budidaya jamur tiram yaitu dari persiapan alat dan bahan, pembuatan rak pertumbuhan, persiapan kumbung, pembelian backlog, pemeliharaan backlog, penyemprotan air leri, serta panen dan pasca panen. Produksi yang dihasilkan selama 3 bulan adalah 283 kg yang telah melampaui target yang telah ditentukan oleh kelompok kami yang sebelumnya sebesar 250 kg. Dengan demikian, rata-rata hasil per backlog adalah 0,28 kg. Masa hidup jamur tiram sendiri adalah kurang lebih sekitar 4 bulan, sehingga terdapat sisa produksi selama kurang lebih 1 bulan, yang berarti berakhir pada awal Februari 2021. Nah, selanjutnya yaitu strategi yang diterapkan dalam pemasaran jamur tiram, meliputi produk yang dijual dijaga kualitasnya baik dari kebersihan, ukuran jamur, tingkat kesegaran, dan juga jumlah timbangan yang sesuai. Kemudian, distribusi dilakukan dengan memberikan penawaran gratis ongkir untuk sekitar Rajabasa dan lingkungan Politeknik Negeri Lampung. Strategi promosi yang dilakukan pada pemasaran produk jamur tiram adalah dengan menggunakan video beserta foto-foto. Untuk video sendiri kita menggunakan dubbing yang unik, suara yang menarik dan tidak monoton, sehingga video yang digunakan sebagai media promosi bervariasi. Setelah itu video diunggah ke sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Nah, untuk yang paling dominan sebagai media promosi dari aspek pemasaran yaitu dari WhatsApp dan juga Instagram. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk budidaya jamur tiram terdiri dari biaya tetap sebesar Rp439.944,44 perak dan biaya variabel sebesar Rp2.716.700 untuk 1.000 backlog dengan total penerimaan sebesar Rp4.303.000. Untuk total keuntungan sendiri sebesar Rp1.146.355,56 dengan RC rasio 1,36 dan BC rasio 0,36 serta BEP unit 81 dan BEP rupiah Rp1.222.067,88. Kemudian saran. Dalam usaha budidaya jamur tiram dengan inovasi air leri, perlu adanya perawatan dan pengendalian hama secara intensif agar dapat mencegah resiko kehilangan
hasil produksi. Dalam usaha ini juga, keberhasilan Kumbung perlu diperhatikan agar tidak mengundang hama lalat dan hama tikus. Kemudian, dalam usaha budidaya jamur tiram dengan inovasi air leri harus lebih memperhatikan jadwal penyiraman dan lebih intensif lagi agar hasil panen sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, sekian presentasi untuk seminar pembahasan PUM Budidaya Jamur Tiram Kelompok Agribisnis Pangan semester 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.